Oke, cara mudah keluar dari jeratan pinjol ya. Mudah bagi mereka yang bisa memilah ya. Sulit bagi mereka yang selalu bermain dengan perasaan. Setiap hari Anda dihadapkan dengan tekanan dan ancaman dari debt collector yang disebabkan oleh keterlambatan Anda dalam melakukan pembayaran hutang piutang online Anda. Ya, tak jarang Anda mendapatkan tekanan-tekanan, baik itu tekanan fisik maupun tekanan verbal. Ditambah lagi dengan pola penagihan yang konsepnya mempermalukan, bahkan pola penagihan yang konsepnya meneror. Ya. Tapi ada satu hal yang unik yang dari dulu sebenarnya hal-hal ini sudah sering saya bahas juga, tapi karena keterbatasan dari daya tangkap dari teman-teman semuanya, ya, karena lebih dahulu rasa takut menguasai diri Anda, sehingga hal itu tidak mempan buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar dan gagal bayar. Sebenarnya untuk Anda keluar dari jeratan pinjaman online itu nggak ada yang sulit, ya. Nggak ada yang susah, tergantung dari diri Anda mau atau tidak untuk keluar dari semua ini. Ya, saya perhatikan, saya sudah berulang kali itu di video saya sampaikan. Anda ini hati-hati, Anda diadu domba oleh pihak pinjol dan Anda dihadapkan dengan debt collector. Debt collector ini bukan malaikat pencabut nyawa. Ya, debt collector ini hanya tukang tagih. Ya, perpanjangan tangan dari pinjaman online. Ya, atau ujung tombak dari sebuah perusahaan pinjol yang mana mereka yang akan berhadapan langsung dengan para debetur-debetur yang telat bayar ataupun terlambat membayar, bahkan sampai gagal bayar. Tapi teman-teman menganggap debt collector ini adalah segala-galanya di sana. Ya, bahkan dari dulu saya sampaikan, debt collector ini sebenarnya sudah melompati banyak pekerjaan gitu loh. Contoh, pekerjaan polisi dia cover, pekerjaan jaksa dia cover, pekerjaan hakim di cover juga gitu loh. Ya, padahal tugas mereka cuma menagih. Ya, kalau kita analisa, debt collector juga membaca masalah pasal, membaca masalah tuntutan, membaca masalah lama kurungan penjara. Ini kan 3 instansi di cover oleh debt collector. Dari sana kita menilai betapa lemahnya daya pemikiran dari si debt collector ini. Ya, dan seharusnya kita sebagai debitur juga mempergunakan logika yang lebih tepat. Tidak perlu juga kita takut hanya sebatas ancaman, tekanan. Pada dasarnya kita ini dalam situasi pinjam meminjam yang diatur dalam tata hukum perdata. Dan sampai detik ini tidak ada orang yang diproses ke jalur hukum hanya sebatas telat atau tidak mampu bayar pinjam. Ya, pahami satu itu. Tidak ada yang diproses ke jalur hukum hanya sebatas ketidakmampuan, ketidaksanggupan membayar pinjol. Ya. Jangan Anda tanya lagi nanti di kolom komentar, saya ngutangnya segini bang, saya ngutangnya sekian juta bang, saya ngutangnya segini bang. Ya, yang jelas sudah saya bilangin, tidak ada orang sampai detik ini ya yang diproses ke jalur hukum, baik itu hukum pidana maupun perdata, dari aplikasi pinjol legal resmi OJK. Ya, kurang terang apa lagi itu. Tapi entah kenapa teman-teman ini lebih mempercayai ucapan dari debt collector yang jelas-jelas tujuan dari debt collector adalah melakukan penagihan terhadap nasabah macet atau bermasalah. Ya, sehingga segala upaya mereka lakukan. Ya, segala cara akan mereka kerjakan. Ya, dimanapun celah akan mereka masuki. Ya,
Dan akhirnya apa? Debt collector berhasil menguasai para debitur yang telat bayar. Dengan apa? Dengan satu ucapan, siapkan dananya, kami akan datang ke tempat Anda dan kami akan cross-check ulang data Anda. Kalau kami temukan pemalsuan, kita akan proses ke jalur hukum yang berlaku. Ya. Dan dengan konsep kata tadi itu, debt collector berhasil mempengaruhi pemikiran dan menjadikan rasa takut yang sangat besar di dalam diri Anda. Padahal kalau Anda sadari, itu adalah pola dari sebuah penagihan. Ya, sama kita jalan ke suatu rumah atau suatu alamat, ya, dan jalan itu akan banyak jalurnya. Ada yang beloknya ke kanan, ada yang beloknya ke kiri, tapi pada akhirnya akan mentok di satu tujuan yang sama. Begitu juga dengan debt collector. Debt collector akan berusaha membelokkan pemikiran Anda ke kanan, ke kiri, dengan ini, padahal tujuannya adalah tagihan. Ya. Pertanyaan saya, sampai kapan teman-teman harus menjadikan hal-hal ini sebagai rasa takut yang sangat luar biasa sehingga teman-teman tidak bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang cerita? Ya, silahkan tanya ke diri masing-masing. Saya tidak peduli Anda gagal bayar di pinjol mana dengan nominal apapun. Ya, berapapun besar nominalnya, saya nggak peduli dengan hal itu. Yang saya benahi hari ini adalah rasa takut Anda. Yang Anda hadapi hanyalah ujung tombak dari sebuah perusahaan pinjol. Pesuruh pembantu itu kasarnya gitu loh. Ya, dia bekerja di perusahaan itu, menjadi mitra dari pinjol itu. Dan dia membantu. Ya, membantu ini dia ngarapin apa? Ngarapin uang. Ya, itu kasarnya gitu loh. Ya, jadi dia cuma pesuruh aja. Dan segala upaya itu sudah disetting oleh atasan dari si pihak debt collector ini. Bagaimana trik-trik di lapangan? Bagaimana trik dalam penagihan? Bagaimana kalau kita menemukan nasabah yang seperti ini? Ya, dulu saya pernah bikin video, saya bilangin, Anda ditagih debt collector, jangan dibikin mudah. Ya, kalau bisa bikin sulit. Ya, kenapa saya bilangin seperti itu? Kalau ada debt collector yang sesuai dengan SOP yang ada, oke, kita akan bikin mudah. Kalau ada debt collector tidak sesuai dengan SOP dan aturan, malah mengedepankan caci maki dan hinaan, hentikan pembayaran. Jangan kita bikin mudah. Ya, ini akibat teman-teman membuat mudah semuanya. Ya, ketika dicaci maki, teman-teman cari pinjaman tempat lain. Ketika dihina, teman-teman gali lubang tutup lubang. Ya, ketika disebarkan data, teman-teman sibuk memperpanjang. Inilah penyebab dari dulu kenapa ancaman dari pinjol tidak pernah berubah. Mulai dari awal dia terbentuk di Indonesia sampai hari ini. Ya, jadi Anda jangan terlalu menyalahkan pinjaman online. Salahkan diri Anda, kenapa Anda terlalu takut. Sehingga ketakutan Anda dimanfaatkan oleh para debt collector pinjol dan para mafia pinjol. Karena dia sudah tahu, ya, ketika uang dilepaskan kepada diri Anda, mereka telah menguasai trik bagaimana menguasai orang seakan-akan dia merasa bersalah dalam posisi ini. Itulah yang terjadi dalam diri Anda saat ini. Ya, jadi mudah banget kalau Anda ingin keluar dari pinjaman online, buang rasa takut yang ada. Sekarang, ketika rasa takut dalam diri Anda sudah terbuang, tinggal permasalahan hanya di smartphone. Smartphone cuma simpel, ya. Tinggal kita ganti kartu, reset HP, hapus WA, selesai. Tinggal orang sekitar. Ya, orang sekitar gampang. Ketika ada yang komplain, sampaikan ke mereka. Kalau masih ada yang menelpon, mengataskan nama saya berhutang, suruh ke alamat saya sesuai dengan data yang ada sama mereka. Sudah. Ya, gak perlu Anda setting-setting lagi. Lagian orang sekitar yang akan menyampaikan soal hutang-hutang kepada Anda itu cuma orang-orang yang sudah kepo dengan hidup Anda, yang sudah cemburu sosial dengan gaya hidup Anda. Itu aja kok. Biasanya orang-orang di kantor yang selalu cari muka dengan bos ini segala macam, dan giliran kita ada satu masalah, dan itulah yang akan mereka pegang untuk menjatuhkan diri kita.
Ya, ini buat teman-teman semuanya. Ya, kalau nggak Anda lakukan hal ini, sulit banget Anda keluar dari jeratan pinjaman online. Ya, satu-satunya kekuatan pinjaman online selain data yang ada di smartphone Anda adalah kepanikan terhadap diri Anda. Kalau Anda sudah panik, kalau Anda sudah takut, itu si pinjol sudah berhasil. Ya, besar kemungkinan pinjol akan mendapatkan uang mereka kembali lengkap dengan bunga plus denda sesuka hati mereka. Ya, sekarang keputusan ada di dalam diri Anda. Mungkin dari saya cuman itu aja. Insya Allah nanti malam kalau kita ada waktu luang, saya live jam 9 malam. Teman-teman boleh simain nanti live saya dan aktifkan notifikasi di YouTube ini. Dan yang baru bergabung jangan lupa untuk di like dan di share juga video ini ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa di support juga channel ini supaya makin berkembang lagi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja, dan sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.